Teman-teman, selamat malam. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Jadi luar biasa ya pada hari ini perbankan udah mulai naik nih. Tapi ya kembali lagi ya kita bahas dulu IHSG kita ya seperti biasa. Biar kebayang kenapa sih IHSG gitu ya. Jadi ya harus banyak-banyak bersyukur lah gitu ya. Kita ngelihat IHSG kita udah 9.000. Tandanya apa? Tandanya marketnya optimis ya, investor kita optimis dengan negara tercinta kita ini ya, dimana banyak kebahagiaan dan kerendeman tentunya kan. Terus ya udah gitu, kalau teman-teman yang punya yang sahamnya bagus-bagus ya silakan di hold. Bentar, ini 3,6 ya, 3 bentar, 3,2. Oh, lewat 3,2 nya. Bentar, berarti diriku harus masukin 3,34 ya, 3,4 mana, 3,4 4 sama 4,6 ya, terserah. Nah, oke, sorry. Nah ya, jadi ya bersyukur lah ya, udah hampir 9.075 ya, iya sempat sentuh 9.100. Ya semoga bisa naik lagi, tapi tetap teman-teman perlu ingat yang namanya IHSG ketika dia berjalan, dia meninggalkan yang namanya gap ya. As always, gap ini nantinya kalau nanti terjadi koreksi ya, bisa aja nanti kayak begini nih. Gini. Nah, nggak apa-apa ya, ditakut-takutin dulu ya gitu. Jadi pada intinya ya kalau teman-teman udah punya barang, misalnya kalau ada yang mau consider TP ya silahkan di TP. Kalau teman-teman misalnya udah punya saham dengan harga yang bagus yang mau di hold ya di hold aja, karena kita ngelihat ya masih optimis ya kita punya market gitu ya. Ya gitu sih overall sih, jadi bagus banget ya, meskipun ketika dia ini IHSG kita naik banyak banget ya itunya ya, potong bebek angsa ya, sorong atas sorong bawah, tapi ya at least masih pada cuan gitu ya gitu. Oke, jadi gitu aja untuk komposit kita langsung gaskan ke perbankan ya. Yang pertama kita bahas BBCA dulu ya. Nah, BBCA sepertinya kayaknya kuat nih ya. Kayaknya untuk pergerakan harganya kuat untuk nahan di harga 8.000. Nah, di sini teman-teman lihat berarti area supportnya kuat. Tapi tetap ya ada gap di 7.500. Jadi kalau teman-teman udah pernah beli barang di BBCA 8.000, kalau saran Mas Emon siapin lagi modalnya buat injek lagi nih nanti ketika harganya 7.500 gitu kan. Kenapa ya? Karena kita udah lihat udah mulai hidup. Seandainya pun nanti IHSG lagi. Seandainya pun nanti BBCA nggak jadi turun, dia malahan naik, ya at least teman-teman udah pegang di harga 8.000. Karena ya timing the bottom susah lah. Gitu kan. Tapi at least sudah tahu nih, wah bisa nih ngambil ancang-ancang. Seandainya nanti harga dibawa turun lagi. Tapi ya untuk sekarang kalau udah punya barang ya udah. Kalau mau dia take off, teman-teman udah cuan gitu ya. BBCA asing pada buang, ya kita lihat lah nanti ya. Jadi ya katanya BBCA buang, coba kita cek dulu ya. Kita cek. Nah, jadi good news banget nih. Nah, justru kita lebih seneng ya kalau misalnya BBCA asingnya buang barang dulu. Tandanya apa ya, barangnya kering. Kalau misalnya barangnya kering itu ya ini ada potensi untuk turun ke bawah. Nah, jadi gini. Teman-teman tahu ya, BBCA itu kan juga termasuk salah satu saham MSCI ya. Salah satu MSCI. Dan masalah free float yang dipermasalahkan adalah PT itu ya, kalau beli saham Bank BCA under PT itu bisa tidak dianggap sebagai free float ya. Ini nggak dianggap sebagai free float. Katanya ada potensi. Jadi apa? Jadi ya makanya ya mungkin agak sedikit bikin panik ya, nggak tahu. Tapi ya kayaknya ada sentimen nggak terlalu bagus lah buat si BBCA masalah MSCI. Tapi ya nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Kayak kemarin juga kan sentimen mah buruk-buruk mulu kan, kayak si siapa namanya ya, yang waktu BBCA mau dijadikan jadi BUMN gitu-gitu kan. Langsung harganya jebol kan, ternyata nggak kenapa-napa gitu. Ya udah nih, semakin lama dia makin nggak bisa, tapi at least konsepnya gini ya, secara price action mau apapun news yang terjadi buat dia gitu kan, selama kita ngelihat oh asingnya buang barang nih, sebenarnya tetap ada yang namanya potensi untuk si BBCA itu untuk kembali turun gitu ya, untuk reject dan turun. Tapi ya dilihat lah ya.
dan siap-siap masuk di 7.500 aja. Kalau misalnya dari foreign ya masih buang, coba kita cek ya. BBCA per 15, ini ZP sama AK masuk tuh. Buang barangnya mungkin lebih gede dari BK, OHG, RX gitu kan, YUDU. Gitu. Gitu teman-teman. Andi siapa? Nah, jadi ya masih oke sih, ketua kita masih pegang. Terus ya masuknya pelan-pelan, ya gitu aja sih buat perbankan ya. Ya mungkin dari makro masih agak kurang bagus, tapi ya kita lihat harganya kan kalau udah murah kan lumayan ya. Itu next ya BBRI ya. Nah, seneng banget ya yang pegang BRI ya, naik 2% ya. Nah ini kalau Mas Emon bilang ya congrats lah buat teman-teman yang udah serok-serok BBRI dari 3.600-an ya yang di sini ya kan, yang ngikutin Mas Emon Yeping ya lumayan lah ya, dapat saham-saham yang bagus di harga murah ya. Teman-teman bisa hold, masuknya pelan-pelan, cicil-cicil, biar apa? Biar nanti kalau misalnya dia bagi dividen yang interim ya, bagi dividen ya teman-teman udah dapat duit lagi gitu ya, lumayan ya dikasih jajan sama BRI. Karena kita tahu ya misalnya kekurangannya BBCA apa, ya dividennya nggak sekenceng BRI sama Mandiri gitu. Jadi ya congrats lah yang udah dapat ya, uhuy ya BBRI ya, udah cihuy. Nah pantau lah si MA100-nya ini. Kalau misalnya nanti MA100-nya itu ditembus ya teman-teman akan lihat adanya potensi lah ya. Nah ini biar kelihatan apa-apa. Adanya potensi untuk lanjut kenaikan lagi ke atas. Nah ini nanti kita cek. Kalau misalnya asingnya memang masuknya tinggi, ya teman-teman bisa lihat lah di hari Senin ada potensi untuk yang namanya BBRI untuk kembali naik. Kalau dari structure juga teman-teman bisa lihat ya sebenarnya ya ini udah change of character lah di sini lah ya. Nih ya. Nah, udah wave formation ya. Udah double bottom lah kita bilangnya ya. Jadi yang udah dapat di bawah ya, mantep ya. Gitu. Jadi mantap, tetap di hold teman-teman ya, masuknya tipis-tipis karena apa? Ya lumayan ya nanti kayak anggap aja sih sebenarnya saham-saham perbankan ya, saham-saham defensif itu kayak celengan ayam ya teman-teman ya. Kayak celengan ayam, teman-teman masuknya, teman-teman nabung ya berkala sedikit-dikit gak kerasa kan satu lot. Kalau misalnya duit lagi banyak bisa 2 lot atau lebih, nggak taunya harganya udah naik tinggi kan gitu. Terus dividennya juga teman-teman kan tahu bisa sampai seumur hidup gitu kan, pegang BBRI atau BBCA atau BMRI dapat terus nih dividennya itu kan ya lumayan. Kalau nanti jangan pikirinnya kayak wah saya baru punya 2 lot, jangan ya. Tapi kan kalau 2 lot setahun juga dapat 24 lot. Kalau misalnya teman-teman duitnya makin banyak masuk lagi BBRI kan sebenarnya makin banyak juga dividen yang akan teman-teman bisa dapat. Jadi dalam tanda petik sekalian dividen investing gitu. Enak banget ya dapat bonus kan. Nah tuh saya inget tuh yang buat cowok-cowok gitu kan, ya, kalau misalnya mau jadiin mahar ya bisa tuh. Terus kan enak ya, cash flow free, terus dapat duit terus dalam tanda petik yang nggak ngapa-ngapain. Bukan mengiming-imingi lah teman-teman ya, tahu kan. Tuh, Mas saham apa sih yang naik terus ya? BBCA, BRI, Mandiri. Lihat aja nih dari tahun kapan, dari 2006 naik terus. Gitu, kenapa nggak kita cicil pelan-pelan? Nabung aja kayak biar nggak berasa, udah sisihin aja, nabung. Toh per 3 bulan dapat kok. Ya kayak beli obligasi sama kan, tapi ini kita dapat capital gain. Gitu. Kalau beli reksadana kan juga sebenarnya sama kan, gainnya naik, tapi ya kalau ditarik ya udah gitu. Sementara BBRI, misalnya kayak BBCA, BBRI, BMRI, ya bisa nggak masih perbankan ini bangkrut? Bisa ya, Indonesia bubar pasti gitu ya kan. Nah kan teman-teman jadinya apa? Jadinya juga lama-lama masuk di saham, investasi saham tuh jadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena ya kita tolak ukurnya jangka panjang ada nih di saham yang kayak gini, terus yang di swing juga ada kan. Nah yang masuknya kecil-kecil ya di saham-saham perbankan, ya udah tuh enak tuh jangka panjang. Terus teman-teman juga pas banget lagi dapat di harga bawah gitu. Terus kalaupun harganya turun kan nggak begitu pusing ya, karena apa ya, kita tahu yang pertama teman-teman bisa cek pergi sekarang ke banknya ada di mana-mana, tokonya rukonya ada perbankan itu. Terus teman-teman juga pakai produknya
gitu kan. Jadi ya selama Indonesia Raya ini masih berdiri ya perbankan tetap yang stay gitu. Dan dilihat juga, oh iya, secara fundamental kalau misalnya perbankan ternyata banyak loh orang Indonesia yang belum punya perbankan, yang belum punya bank lah. Ya mungkin kalau teman-teman di daerah kota-kota besar ya mungkin ada. Tapi kan sebenarnya pemerataannya belum merata kan, sama kayak inklusi dan literasi keuangan gitu. Jadi ya sih oke lah gitu ya. Nggak apa-apa banget kalau cuma naruh satu lot, nggak apa-apa teman-teman please ya, jangan pernah peduli sama portofolio orang lain, jangan pernah peduli. Kenapa? Ketika teman-teman bandingin dengan orang lain, disitulah ada yang namanya iri dan dengki ya gitu. Jadi ya persetan lah portofolio orang lain. Yang penting apa, teman-teman plan sendiri kayak gimana. Saya nih kalau masuk di capital market, masuk di pasar modal tuh seperti apa gitu kan. Yang paling penting adalah tahun 2025 kemarin, itulah jadi komparasi teman-teman. Saya dulu masuknya banyak kan di gorengan nih, oh sekarang mau berubah nggak ngerti main saham, mau pelan-pelan, coba aja deh masuk perbankan yang misalnya affordable kayak BBRI kan cuma 400-500 ribu sebulan. Oh saya coba dulu lah masuk BBRI, nabung sebulan. Satu lagi cobalah 100 ribunya di mana, di reksadana gitu kan. Gitu. Karena kan kita nggak ada yang ngelihat portofolio masing-masing gitu ya. Pelan-pelan lah, nanti habitnya udah kelihatan setahun 2 tahun, udah tuh pede tuh sambil ngebangun literasinya di gimana cara baca fundamental, technical, baru itu berkembang. Tapi habit untuk menabung dan investingnya tuh sudah berjalan gitu, ada uang yang disisihkan. Belum berani di saham, ya masuklah reksadana, entah itu pasar uang atau RDPT, atau misalnya mau lebih turun lagi resikonya ya pakai dulu deposito, gitulah. Itu ya, jadi nggak apa-apa banget ya punya plan sendiri, cicil aja pelan-pelan, jangan terlalu gede kalau belum siap. Yang penting habitnya kebangun. Kenapa teman-teman habitnya dibangun? Karena dengan teman-teman ngeliat nanti hasilnya, kayak misalnya, wah saya udah nabung 3 bulan, wih asik juga ya dapat RUPS, ya dipanggil buat rapat pemegang RUPS, rapat umum pemegang saham gitu kan. Wah RUPS BBRI nih dapat merchandise gitu kan. Terus apalagi nanti dapat dividen, ya udah gitu nikmatin. Meskipun ya dividennya paling berapa ribu sih gitu kan, tapi ya excited lah untuk investasi itu jadinya. Karena teman-teman masuknya di saham yang bener gitu kan. Gitu. Even Mas Emon juga nggak akan mungkin bisa pom-pom BBRI gitu ya. Duitku seberapa sih? Gitu ya. Sedebu aja, secuil aja kagak ada dibandingkan dengan marketnya kan. Jadi ya gitulah ya. Sekarang RUPS-nya online ya, at least ya nggak apa-apa, ya ikut aja gitu. Ya, berasa orang penting lah. Ya gitulah ya kurang lebih lah ya pingnya ya. Jadi fondasinya bisa teman-teman bangun dari sekarang. Oke ya, BBRI foreign flow-nya cakep ya, cihuy ya. 400M inflow, mantep banget. Kita cek hari ini siapa yang masuk. Nah ini ketua kita KZ AKBK ya. KZ AKBK RX masuk ya, mantep. XL lah ini retailnya. Ini retailnya TP apa buang, ini TP apa SL nih. BBRI ya, XL, YP, XC. Nah nih. Ini kayaknya nggak ngikutin live Mas Emon nih, jadi pada jualan kali ini retail ya teman-teman ya. Ya gitulah. Ya udahlah, yang penting naik harganya ya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya Mas, kalau misalnya something happen terus kayak koreksi gimana, ya udah. Tolak ukurnya kita jangka panjang ya teman-teman ya. Masuknya tipis-tipis. Tapi kalau misalnya teman-teman duitnya yang udah terlalu besar gitu kan, misalnya kayak ya miliaran gitu, duit gede ya mau swing ya bagus-bagus juga sebenarnya. Nge-swing di sini target 4.200 ya kan, beberapa bulan mungkin 1 kuartal atau 2 kuartal ngambil 10% sama nanti full year full year dia punya bagi dividen gitu kan. Bagi dividen yang di tahun genapnya itu juga lumayan lah. Ya kalau misalnya akun-akun PT kan, yang punya PT parkir duit BBRI ngambil 4-5% baru nanti dapat dividennya lagi. Menarik gitu. Jadi bisa di combo gitu ya, mau pakai PT, mau pakai individual ya bisa juga, tergantung balik lagi investasinya seperti apa gitu ya. Itu ya untuk BBRI. Nah, kalau BBCA, BRI, kayak BMRI ya Mas Emon justru sangat merekomendasikan gitu buat ngumpulin gitu. Oke, lanjut ya BMRI ya. Nah, BMRI kan sebenarnya sempet
koreksi dari 5.100 ya kan 4.800 ternyata beneran jadi support yang kuat, and then dia mantul lagi nih. Nah tapi yang dimantul inilah yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita perhatikan. Sebenarnya kalau dari structure tuh udah bagus ya, tetap ada potensi untuk naik, kita melihat kecenderungannya. Tapi di sisi lain ya pembuktiannya di Senin inilah. Ini dia bisa stay di atas goceng nggak ya? Kalau bisa di atas goceng, even itu dia kecil aja gitu ya. Misalnya begini pun, nah ini bagus nih, tandanya kita ngelihat masih bullish lah buat si BMRI. Sama dari stochastic slow juga sama ya. Di sini teman-teman lihat GC ya, GC di area oversold. GC di area oversold. Ya ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Oke, lanjut. Kita cek foreign flow-nya si BMRI. Ya dari setelah dia buangan yang sangat-sangat banyak ya, triliunan ya kan, ini tambahinnya udah 1 T nih. Udah triliunan, asingnya akum lagi. Coba kita lihat ya, kita intip siapa nih yang akum. Oh, KJ, BK, AK. Nah, ini ketua-ketua kita kompak ya masuk di BMRI. Cek buang barang siapa, XL, SQ, CP, YP, XC. Ya sudah lah, kita lihat kan. Makanya sebenarnya teman-teman pasti udah tahu gitu. Ketika yang namanya asing itu udah siram, apalagi market perbankan, itu swingnya langsung naiknya tinggi gitu. Sama kebalikannya juga, kalau kita lihat asing itu tarik dari perbankan ya, liquidity-nya diambil sama asingnya jualan, itu harganya langsung drop sedrop-dropnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya perbankan kita khususnya big banks itu kan lagi murah-murahnya gitu kan. Ya cukup bijak lah kalau punya diversifikasi ke perbankan juga untuk yang defensif dan jangka panjang gitu ya. Gitu. Ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman koleksi saham yang bagus kayak gini, ini saham bisa diwariskan gitu ya. Bisa jadi warisan lah, bisa jadi warisan ya, bisa jadi apa sih ya itulah, bisa jadi mahar ya gitu. Jadi multifungsi lah gitu ya. Incar dividen aja, dividen ya bisa dicairkan juga. Oke, nah nih BBNI ya, ini juga BBNI tiba-tiba naik ya. 3 hari ya, padahal sebenarnya aku jarang banget bahas BBNI. Nah, ini teman-teman ya, untuk BBNI barulah kita lihat di sini strukturnya kuat break dari 4.500 nih. Nah, ini coba tetap perhatikan ya. Biasanya sih sebenarnya harusnya kalau ini breaknya itu sukses kayak begini ya, dalam artian ya candle-nya solid, ini sebenarnya ada potensi untuk naik. Tapi ya mengingat beberapa kali, sering kali terjadi yang namanya rejection dari 4.500, ya tetap yang buat punya barang ya buang lagi. Yang belum punya barang ya bisa masuk di atas atau nanti bisa masuk beberapa kali lah, masuk di 4.500. Kalau ternyata dibawa turun ya bisa serok lagi gitu kan. Tapi di sisi lain kalau misalnya besok ya nanti naiknya lumayan agak tinggi, ya lagi-lagi congrats buat yang udah dapet di bawah. Jadi ya tetap masih bullish lah. Aku nggak ngikutin outlook-nya ya, tapi kelihatannya asing tuh udah mulai masuk lagi nih ke saham perbankan gitu ya. Gitu. Itu ya, nice. Terus apalagi nih? Kita cek foreign-nya ya. Kayaknya tadi tuh lihat BBNI lumayan rame ya teman-teman ya. BBNI ya 4%, ternyata udah diakum dari tanggal 12 sampai 15. Mantep ya, asingnya udah mulai masuk. BBNI, KZ, AK, BK, biasanya ada retail yang jualan ya. YP, XL, XCNI, ZP asingnya buang barang. Good lah, mantap ya. Next gitu ya. Lanjut, ya perbankan lagi menarik lah. Nah ini BBB sentimen ya, sentimen untuk KBMI ya, menambah tadi ya yang Mas Aman bilang ya, menambah modal atau menambah kita bilangnya ekuitas ya atau equity, dia punya modal inti menjadi 6 triliun. Nah jadi nggak semua bank ya, kalau BBKP itu udah di atas 6 triliun. Mana nih comparable ku ya, di 6 ya. Nah ini harusnya kelihatan ya, udahlah. Nih kayak misalnya si BBB ya, BBB, apalagi Arto, sama mungkin BBKP ya coba ya. Nah cara ngelihatnya itu teman-teman lihat aja ininya nih, lihat ekuitasnya udah sampai 6T belum.
Nah untuk BBKP dan Arto dia kan sudah ekuitasnya 8T gitu kan ya, udah gede lah. Intinya dia udah nggak perlu udah bukan KBMI 1, udah jadi KBMI 2. Nah yang BBYB ini nih yang belum jadi 6T ya kan, lawannya si siapa ya, kayaknya BKSW ya kalau nggak salah ya, yang hampir 6T ya, BKSW bukan. Nah iya ya kurang lebih ya, tinggal 1,3T lagi gitu. Jadi ya biasanya kan kalau kayak begini ada potensi untuk corporate action kan. Jadi ya cukup bijak ya kalau teman-teman masuk. Dan kalau misalnya kita lihat juga untuk pergerakan harga BBYB kan masih naik ya teman-teman ya, masih dalam uptrend. Tapi ya saran Mas Emon tetap kalau naiknya udah lagi tinggi-tingginya jangan masuk dulu, tunggu ngelihat retailnya keluar baru teman-teman consider untuk masuk gitu ya. Gitu. Ya kalau udah punya di barang-barang misalnya dari September gimana, dari 304 ya udah teman-teman bisa hold ya, lumayan ya cuannya ya gitu. Nah ini BBB juga lumayan bagus ya kalau misalnya kita pakai dari ya extensionnya jauh lah ini ya. Ini tak ambil dari 400-an ya, di sini teman-teman lihat di Fibo 2,618 di 486 ya, ini harganya kuat jadi next potential ke 515 itu ada. Tapi tetap harus diperhatikan adalah ya retailnya udah pada buang belum. Jadi kita tahu lah ya, di sini ada FOMO di 535 ya untuk BBYB, terus kita lihat harganya jatuh. Nah ini sebenarnya kalau secara teknikal yang ditakutkan adalah dia kembali turun ya setelah create lower high. Jadi untuk di hari Senin sebenarnya akan sangat bagus buat BBYB kalau dia harganya bisa stay di atas 486. Nah ini sebenarnya dukungannya bagus juga ya, MA5, MA10 crossing, and then kita juga bisa lihat di sini bahwa stochastic slow-nya juga GC. Jadi potensi dia untuk naik lagi di hari Senin masih ada gitu ya. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal cek nih foreign flow-nya gimana tuh, Mas. Gitu ya. Kita pengen cek nih BBYB. Oh, ternyata hari ini outflow ya. Outflow 3,7 M. Nah, iya. Oke, kita lihat lah. Padahal dari tanggal 12 sampai tanggal 14 tuh ada inflow yang masuk. Tapi ya overall kalau seminggu ya udah mulai akum. Kita cek dulu BBYB buangannya dari siapa. Nah biasa ya retail ya, YPXL, ya YPXL, XC mana nih? Nggak ada ya. XC buang barang, coba kita lihat dari seminggu kira-kira oke nggak ya dari seminggu dulu deh nih, dari tanggal 12. Oh ternyata ada IU siapa ya? Oh Indo Capital, nggak tahu, nggak kenal. IU, AZYU, oke lah, ini ada yang ngumpulin barang, buang barangnya ternyata kalau dari Senin itu ada LG, PD, BK, XL, BK buang barang, XL, XC sama YP mana YP? YP-nya beli, itu ya. Coba kita lihat dari setahun ini ya, dari tahun 2026 awal, yang pegang barang AZ, CP, YU, DH, OD, buang barangnya, PD, XL, oke. Kayak kecil-kecil ya, YP sama XC ya, ini ada. Berarti bener-bener baru hari ini nih, kita lihat ya top buy-nya lebih ke retail ya, YP sama XL. Nah, jadi ya apakah sebenarnya masih bagus ya? Masih bagus lah. Tapi ya tetap tunggu ya, sometimes juga sering terjadi ini ya, gocekan ya, sometimes dibawa turun dulu sebelum naik ya, sama ya. Nah, ini kan juga rekomendasi JJS ya, tadi ya, semalam, tadi siang. Karena oke lah, ini masih oke. Tapi nanti perhatikan ya, kalau misalnya dia drop dari 486, nah ini analisanya harus kita lihat lagi nih. Gitu. Itu aja, masih cukup menarik buat BBYB ya, masih cakep. Next, BBTN ya. Nah iya nih, BBTN salah satu yang dalam tanda petik agak terasingkan ya. Nah, balik lagi sebenarnya kalau mau simple ya, kalau kita lihat dari momentum ya, Mas Emon ngebacanya sebenarnya gampang aja. Dari EMA 100 ya. EMA 100 apa, Mas? Rata-rata pergerakan harian 6 bulan. 6 bulan dihitungnya dari mana? Ya udah. MA kan per satu hari kan, ya udah 100 bagi 20 berapa? 5 bulan maksudnya, sorry ya. Ini sama dengan 5 bulan. Jadi ya harga MA-nya ini di 1215 ya. 1215 ini yang menggambarkan rata-rata pergerakan harga selama 5 bulan ke belakang. Simpelnya gitulah. Nah, jadi kita tahu, oh iya nih, MA-nya udah deket nih, udah deket rata-rata 5 bulan. Ya, jadi sebenarnya
dekat rata-rata 5 bulan, dan teman-teman ngelihat pergerakan harganya tuh dari posisi bottom dan sekarang mau merambat naik gitu. Jadi sebenarnya kita tahu nih, oh ini sentimennya oke nih, ada potensi untuk naik gitu ya. BBTN itu lambat perkembangannya, betul ya, karena banyak banyak propertinya dia nyangkut lah ibaratnya gitu kan. Dia kan buat program-program bikin rumah kan. Jadi ya itulah salah satunya kenapa nggak terlalu Mas Emon bahas gitu. Palingan juga kalau teman-teman mau masuk consider buat di BBTN, ya aku nggak anjurkan lama-lama ya. Paling udah dapat swingnya misalnya kayak ya mungkin perbankan 7-12% lah ya. 7-12% ini udah oke banget buat perbankan, baru teman-teman consider buat TP gitu kan. Nah kalau di sini ini kan sebenarnya dapat harganya bagus banget ya. Di atas MA 100 ya tetap ada potensi untuk naik, tapi dilihat dulu liquidity-nya ada apa enggak, asingnya ada apa enggak. Kalau misalnya ada ya ada potensi naik, soalnya iya betul ya, rumah subsidi. Semua indikatornya ngasih arah lah bahwa dia ada potensi atau probabilitas besar untuk naik gitu ya. Terus kita coba cek buat si BBTN. Nah, BBTN ya salah satu yang bagusnya apa ya, teman-teman ngelihat bahwa ternyata dari tanggal 30 Desember ya, di sini kita ngelihat, oh ya ternyata BBYB masih akum ya, masih diakum oleh asing. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini jelas ada ya, dan ya secara bertahap ya BBTN naik juga kan. Gitu ya, udah dari sini lah nih naiknya, dari 15 Desember ya. Gitu. Itu aja sih. Jadi sebenarnya targetnya nggak jauh-jauh dulu nih. Cuma bisa dia lebih tinggi dari 1240 aja ini udah bagus gitu. Oh, tandanya masih bullish nih. Gitu. Tapi ya teman-teman, disclaimer-nya adalah ya ini naiknya lambat gitu ya. Jadi kalau yang sabar yang mau masuk BBTN silakan, tapi kalau Mas Emon sih ya B aja lah BBTN ya gitu. Supa. Next ya, Superbank. Nah, ini nggak tahu ya. Teman-teman masih ada yang suka sama Superbank apa enggak? Nih 1065 coba tarik. 1065 ya tergantung mau lihatnya dari sisi apa gitu ya. Kalau dari sini kita udah ngelihat ya satu posisi yang menarik sih sebenarnya sih ya. Kalau based on technical ya nggak ada, oh dia pakainya atas ya, atas bawah ya, 0,3 ya. Kalau di sini sebenarnya gampangnya ya teman-teman lihat 1065 nya lah, masih stay di atas 1065, apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada. Terus ya kalau seperti ini kan sebenarnya susah analisanya karena chartnya belum ada. Tapi ya kalau dilihat dari posisi yang terbentuk di sini ya ini higher low-nya terbentuk nih. Jadi apakah bisa naik? Potensi tetap bisa naik. Sama dicek juga asingnya masih masuk tebel nggak di Superbank ya. Kalau misalnya masih naik ya tetap ada potensi buat lanjut naik gitu. Kalau masih akum gitu ya foreign-nya ya. Kita cek Superbank ya ternyata buang kan. Nah kalau udah buang ini tunggu dulu gitu ya. Biasa nih ya suka buang-buang barang begini, wait and see lah kalau yang mau masuk Superbank ya. Kalau menurutku sih ya hati-hati lah kalau misalnya udah terlalu FOMO kayak retail ya, XL, YP begini ya, saranku ya sedikit dihindari lah teman-teman ya. Bener-bener tunggu dulu udah turun ya, belinya waktu candle merah berarti ya, waktu candle turun berarti. XL, YP, ya kan ada buangan AKBK, YP, ya nggak usah lah gitu kan. Tunggu aja ya, kalau misalnya emang dia sekali lagi bisa mau turun gitu ya, baru coba beli. Tapi selama di sini, dan kalau teman-teman yang nggak kuat dengan volatilitasnya ya saranku nggak usah. Tapi buat yang udah punya barang dari bawah ya dipantau lah Seninnya. Ini kalau Senin dia masih dalam tanda petik ya koreksi ke 1065 ya masih wajar gitu kan. Tapi lihat lagi kalau misalnya ternyata di hari Selasanya ditarik lagi naik ke atas ya congrats yang udah dapet di bawah gitu. Tapi ya nggak terlalu bisa ngelihat harga lah di sini ya. Dan juga terlalu banyak sideways-nya nih di sini nih. Sini kan. Ya kalau dibilang kalau mau dipaksa gitu kan, ya ini wedge pattern baru keluar ya dicek, kalau misalnya dia turun paling masuk di 1060 kalau consider buat masuk lagi, karena kita ngeliat di sini dia create higher low gitu. Jadi sedikit lebih kompleks lah untuk ngebuka teknikalnya si Superbank gitu ya. Gitu. Ya asalkan dia nggak lewat ya, nggak kunci 1065 ya oke lah. Gitu ya.
Nah, terus lanjut lagi ya, itu Superbank. BBB double ya. BBKP next ya. Nah, ini BBKP sebenarnya ya, nih jujur ya, ini fully disclaimer buat si BBKP. Nah, BBKP itu ya sebenarnya kayak mirip si inilah, teman-teman tau lah, DNR ya. DNAR ya. Dalam artian apa? Sahamnya saham kecil ya. Di pom-pom sebenarnya relatif lebih gampang. Kenapa? Karena ya market cap-nya nggak begitu gede dan angkanya angka kecil gitu kan. Under cepet lah, itu lebih gampang banget ya. Ditarik atas bawah. Jadi ya selalu hati-hati teman-teman ya. Selalu hati-hati di saham kayak begini. Kalau ditanya fundamentalnya apakah bagus untuk BBKP? Yes, ini fundamentalnya bagus. Tapi tetap teman-teman perhatikan, ini cukup volatil dan gampang banget ya bawa naik atas turun. Jadi bawa naik turun gampang lah. Itu kan sama ya. Hati-hati juga dalam artian ya ini udah lepas dari aturan OJK yang 6T itu ya, dia udah gede sebenarnya. Itu dari segi modal. Nah, kalau misalnya kita breakdown secara teknikal gitu ya, secara tren, apakah tren si BBKP ini naik? Ya ini Mas Emon bilang tetap naik gitu ya. Ya teman-teman lihat kan higher low-nya terbentuk terus ya, meskipun dia rejection-nya di pucuknya banyak, tapi teman-teman melihat bahwa teman-teman ngelihat di sini tetap ada potensi naik gitu kan. Gitu. Jadi ya semisal nanti teman-teman lihat sedikit ada koreksi gitu ya karena di sini udah mulai di reject, ya udah tungguin dulu aja baru masuk. Jadi kalau lagi rally tinggi-tinggi ya saran Mas Emon jangan masuk. Kenapa? Karena ada potensi untuk teman-teman sangkut gitu ya. Nah, dari sini ya ini juga wajar ya karena memang area 96, 99 area resisten yang kuat. Jadi kalau misalnya memang dia tiba-tiba tembusnya dengan candle solid ya congrats buat yang dapat di bawah gitu ya. Nah ini kalau mau lebih asik gimana Mas? Ya tunggu aja nih, turun-turun ke 89 ya cicil masuk dikit gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti harganya udah naik ya udah dapat harga yang lumayan bagus. Tahu dari mana BBKP itu sahamnya lumayan oke? Ya cek aja fundamentalnya ya. Ntar, cek aja fundamentalnya di 2000 income statement. Nah, cek aja untuk si BBKP gitu kan. Nah, BBKP tahun berapa? Tahun misalnya 2025 ya. Year 2025. Ngelihat, oh net income-nya nggak di sini nggak kelihatan lah. Kuartal lah dari 2022 sampai 2025. Nah, ini kan kelihatan ya. 3 kuartal dia merah terus ya, minus 2T, minus 3T, minus 2,6T. Baru nih dia nih, baru net income berhasil cuan ya, 288 miliar gitu. Ya kalau gini kan biasanya jadi oke gitu. Oh kita tahu nih, dia baru balik cuan gitu kan. Ya bagus gak? Bagus. Sama habis itu apa yang dilihat? Yang dilihat adalah flow-nya. Ini ada flow nggak dari asing? Apa kebanyakan teman-teman kita sekampung doang nih yang pernah menjebak kita di dada gitu misalnya. Ternyata oh iya nih ada inflow juga asing ya belasan miliar. Ya berarti tandanya ya dalam tanda petik asing juga masih ngelihat wah oke nih emiten nih ada value-nya lu nih gitu kan. Ada cuannya gitu lah ya. Berarti manajemennya oke gitu kan ya. Terlihat dari mana ya labanya naik gitu kan. Gitu. Oh kita lihat oh ternyata ada buangan 11M nih. Kita cek hari ini yang masuk siapa ya. Oh ternyata BBKP yang masuk BQ sama Mamang Guyur. Tapi kenapa sell ya? Buang barang, oh aku CC. Nah di sini YP, PD, XL, buang barang nih. Itu kan ya emang AK buangnya mungkin AK CC ya, buangnya gede, ya masuk BQ. Ya oke lah, BQ Mamang Guyur ya, sama BK. Itu kalau ditanya apakah bisa naik ya sebenarnya dari flow ya ini masih bisa naik. Apalagi kalau misalnya kita kombinasikan coba ya dari sebulan terakhir ya teman-teman lihat CP ya, Kang Guyur CP, aku BQ sama MG, Mamang Guyur sama BK masih ada barang. Ini majority ya kalau dari tanggal 2 sampai tanggal hari ini ya dari bulan Januari awal ya teman-teman bisa lihat bahwa YP buang barang, XL mana XL? XL buang barang tapi udah mulai habis gitu ya. Kalau kecil YP-nya buangnya gede banget sama XC mana nih? Nggak ada ya di sini XC ya. Udah pokoknya YP sama XL udah buang barang lah. Gitu. Tandanya apakah oke ya? Cukup lah. Gitu ya. Cukup menarik gitu. Tapi tetap hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau namanya BBKP ya teman-teman tahu sendiri nih.
Ya pernah ada historical kalau misalnya buang barang lumayan ya 30% gitu ya. Begini ya, sekali sweep ke bawah. Gitu. Jadi ya pantau terus, di sini udah trennya udah naik. Jadi kalau misalnya mau consider beli, coba tunggu dulu turun sedikit baru masuknya pelan untuk naik ke atas gitu ya. Oke, next lagi ya. BBKP Agro ya. Nah, ini Agro YTTA lah ya di grup ya. Nah, ini YTTA lah ya di grup lele. Kalau yang Mas Emon lihat ini juga sama ya. Kalau kita ngelihat peraturannya OJK ya teman-teman ya. Ini kan salah satu yang kurang dari 6T juga kan. Ya ini kurang berarti dia kurang dari 6T ya. Nah, ini yang menarik adalah BBRI ya, dia itu punyanya anak usahanya BBRI. Jadi kalau si siapa namanya si Agro kan dia kurang dana ya, kurang dana sekitar 1,8 T I guess gitu kan. Ya enak ya, bisa minta emaknya ya, mak minta duit dong 1,8 T. Ya namanya BUMN kan, ya udah siram lah ke anaknya gitu. Jadi kalau masalah modal sebenarnya salah satu yang lebih aman ya si Agro inilah sama BBEB. Karena apa? Karena teman-teman udah tahu, oh iya nih si siapa si BBEB oke, emitennya oke, udah bisa bersaing dengan si Arto gitu kan. Lihat aja tadi laporan keuangannya bagus, cuan dia gitu kan. Oke, mantep. Nah kalau si Agro kan Bank Raya ya, tuh backingannya ya maknya BBRI gitu kan. Ya BBRI kan enak ya, undernya Danantara juga kan. Wah ini butuh duit nih untuk memenuhi kebijakan OJK, ya udah disiram gampang. Kalau misalnya pengen RI juga ya bisa-bisa aja gitu kan. Oh, Bank Raya punya siapa? Punya BBRI gitu. Lebih gampang gitu ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya yang perlu teman-teman disclaimer lagi, harga sahamnya karena kecil-kecil ya ini teman-teman lihat ya ekornya banyak, dan kalau misalnya terlalu banyak retail yang masuk ini gampang sekali untuk kena sell gitu di atas gitu kan. Jadi ya tetap selalu waspada dengan yang agak-agak kecil sahamnya ya, agak-agak kecil ya, under 300, 200 itu gampang sekali teman-teman ya dibawa naik ke atas terus dikoreksi. Jadi harus hati-hati ya, money managementnya dibenerin lagi supaya nggak nyangkut. Terus consider juga lah 3-5% kalau misalnya teman-teman masuknya di agak-agak di pucuk untuk close positionnya gitu ya. Buang dulu barangnya, udah teman-teman lihat koreksi baru coba re-entry lagi gitu. Nah, kalau untuk technical si B Agro ya di sini juga kita melihat udah naik. Mungkin teman-teman pusing, Mas pusing ekornya banyak kayak sisiran gitu ya. Udah gampang, kita tinggal jadikan line chart, terus kita buang moving average-nya gitu ya. Nah kalau di sini kan sebenarnya udah kelihatan juga secara momentum dia masih naik gitu ya. Ya bergerak dalam sebuah channel up seperti inilah. Gitu kan ya, beginilah. Nah gitu ya. Jadi apakah ada potensi naik? Ya secara teknikal ya ini ada gitu kan. Tapi ya teman-teman harus tahu juga bahwa dengan posisi dia yang create higher low seperti ini ya tidak menjamin bahwa dia besok akan langsung naik. Tetap ada potensi turun dulu sebelum naik, tapi at least ketika teman-teman masuk, teman-teman tahu ini dari segi sentimen yang sentimennya OJK berarti ya. Di sini itu kita nggak tahu deadline-nya kapan gitu kan. Kita nggak tahu deadline-nya kapan, ya deadline-nya kita nggak tahu kapan nih. Kita nggak tahu kapan, tapi at least teman-teman tahu ya ini harus naik nih. Modalnya harus naik ya, modal intinya harus naik gitu. Sama selalu dilihat juga kalau udah terlalu banyak retail yang masuk ya, kalau mau TP ya silahkan di TP lah. Nah sekarang kita cek dulu masalah inflow ya buat si Agro. Nah Agro ternyata yang salah satu yang bagus adalah asingnya masuk ya, meskipun masuknya rata-rata di bawah 1 M gitu kan, khususnya dari tanggal 7 lah ya. Pada tanggal 7 oke lah ada inflow, tapi ya nggak terlalu gede masuknya kan, enaknya lihatnya yang gede kan, yang di atas ya, kalau bisa 10 M gitu kayak BBB. Tapi si Agro belum nih. Nah terus ada ya gedenya tanggal 5 tanggal 6 lah asingnya masuk lagi. Lumayan gede jumlahnya ya. Nah, kalau based on dari sebulan ya, dari tanggal 1 yang lihat, aku dan BK pegang barang, tapi ya tetap dilihat nih, kalau misalnya retailnya tiba-tiba segerampangan masuk, ya sama aja, pasti ada potensi untuk buang barang gitu ya. Ya gitulah.
Terus kalau dari sini ya, dari tanggal 2 lah, 2 Januari gitu kan, kita ngelihat PD, YP, XL sebenarnya udah pada buang gitu. Jadi ya apakah bisa naik? Ya besar lah probability untuk naik. Tinggal kita cek tanggal 15, ini juga sama. Yang beli NIKK ATBK nggak terlalu rame ya kalau harian ya. YPXL masih buang ya, YPXL masih buang. Kita cek seminggunya dari 12, KKNI. Oke, kakak lagi ngumpulin barang ya. KKNI YJAK sama buang barangnya YP PDXL. Lumayan lah, udah mulai sepi ya retailnya ya. Kayaknya nyangkut-nyangkut di atas ini nih. Kayaknya ya. Lumayan lah 13% yang nyangkut. Terus teman-teman pantau juga ya. Kalau masalah bid offer di agro nih agak-agak nggak terlalu rame ya. Jadi itu aja. Jadi at least teman-teman tahu apa yang teman-teman beli gitu ya. Sama dari momentum sebenarnya udah oke ya, karena udah di atas MA 100. Gitu ya. Oke, kita next lagi. BBYB, BBKP, Agro, BRIS ya. Nah oke, BRIS kalau seperti ini ya barulah kita yakin ini adalah bottomnya si BRIS gitu ya. Confirm bottom ya, memang agak sedikit telat masuk ya. Setelah di bawah 6% ya apakah bisa naik ya, dengan posisi seperti ini ya bisa gitu ya. Masih ada lah potensi lah satu kali lagi buat naik ya. Ya hapus saja, berarti udah break structure di sini ya. Nah, tinggal dicek nih di sini nih. Nah, ini di doi bisa lewat gak nih dari 2320 sama 2370. Nah, ini kan adalah area resist ya. Di bawah sini kan area resist nih. Ya kalau dia besok bisa klaim, ya ini sangat baik ya. Tapi lihat, biasanya banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat harga itu udah kena resistennya, bisa ada kecenderungan dia koreksi dulu sebentar sebelum naik lagi untuk create yang namanya higher low gitu. Kita cek lah. Tapi ya tetap jadi dua arah ya teman-teman ya. Ada potensi dia create higher low dulu baru naik gitu ya, baru dia naik, atau ya bisa jadi aja dia langsung naik garis lurus gitu kan. Tapi ini dicek liquidity-nya seperti apa, itu yang pertama. Gitu, terus ya sih udah begitu. Karena apa? Karena momentumnya bagus ya. Stochastic flow-nya cakep banget. Terus kita coba cek dulu untuk si BRIS ya. Nah, BRIS hati-hati ya kalau misalnya dia inflow dan outflow-nya kurang lebih sama, ya nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Ya beruntung buat teman-teman yang masuk sebelumnya ya, yang udah cuannya 6% ya bisa di hold gitu kan, karena udah tahu bottom gitu kan. Terus kita cek aja untuk foreign-nya gimana. BRIS itu di tanggal 15. Nah ini PD, BB, NICC, coba buang barangnya. YU, AK ya. Ini asingnya keluar, oke. XL, YP sama, oke nggak ada. Terus kita coba seminggu terakhir maybe dari tanggal 12. BB, PD, nah BB ngumpulin barang nih berarti nih. PD, CC, NI, AK, oke. RF buang barangnya. YUOD, XL, YP, XC. Nah, berarti tahu nih seminggu ini ya retail belum ada yang ngelirik si BRIS gitu ya. So, perhatikan teman-teman ya, dua skenario tetap 2200 sebagai dia punya area support yang harus dia testing setelah dia berhasil betul-betul break dari resistnya dulu ya. Jadi jadi resisten, dia berubah menjadi support ya. Gitu. Jadi ya ada potensi naik, bisa aja dibawa naik langsung atau bisa ditarik dulu koreksi sebelum dia naik ke atas gitu ya. Oke, menarik lah. Nah kalau udah dapat dari 2100 gimana ya, teman-teman bisa dalam tanda bisa teman-teman jadikan swing nih, tunggu sentuh MA 100 di harga 2500 ya. Potensial upside kalau dapat lumayan bottom lah ya, lumayan lah ya, 17%-an ya, 15 sampai 17% lah gitu. Oke, menarik. BRIS ternyata udah bottom. Nextnya Arto ya. Arto kenapa nih Arto nih? Arto, nah nih break dari MA 100 ya, kayak biasa dia dapat booster lah untuk turun lebih jauh. Terus teman-teman kan lihat confirm juga nih ya secara structure gitu kan, yang namanya Arto dia create yang namanya lower high nih di sini nih ya. Ini lower high, ini high-nya lower high, terus di sini juga lower high. Nah ini ada potensi untuk jatuh lebih dalam nih, gitu. Ada potensi lah, karena apa? Karena untuk pergerakan hari ini ya dia reject dari sini nih, dia reject dari 1915 ya, area golden ratio Fibonacci ya 0,618.
Apakah ada potensi untuk lanjut turun? Ya ini juga ada. Sementara ya bisa lagi klaim, bisa nggak bisa. Jadi buat yang mau masuk sih menurutku ya wait and see dulu lah. Kalau dibilang di sini udah ngambil area supportnya udah kena, ya ini udah kena ya 1870. Tergantung nih, kalau misalnya besok lebih banyak buangan ya ada potensi sentuh lagi 1870. Nah, kalau misalnya udah selesai ya teman-teman bisa lihat ada potensi continue rebound lah si Arto ya buat ke 2000. Jadi sebenarnya kalaupun dia naik ini ada ujiannya juga ya. Dia either dia bisa sideways di atas 1900 gitu secara teknikal, atau dia juga bisa langsung naik nih. Nah kalau langsung naik begini ya ini oke, tandanya udah pembalingan arah. Tapi selama ini belum, ya ini belum terkonfirmasi nih. Arahnya kemana? Arahnya masih cenderung ke bawah gitu ya. Gitu sih palingan sih, sama ya tergantung lah nih momentum dari perbankan gimana. Kalau misalnya bank-bank gedenya udah selesai naik, ya siapa dulu gitu kan yang mau dibawa naik. Nah ternyata yang menarik dari Arto, ya teman-teman bisa lihat dari tanggal 9 sampai 15 asingnya mulai akum lagi. Meskipun jumlahnya nggak sebanyak waktu buangan tanggal 6, tanggal 7 gitu kan. Tapi overall udah kelihatan nih dari tanggal 9 sampai tanggal 15 si Arto udah mulai ada akumulasi dari asing ya. Nah tinggal dilihat, oh ternyata seminggu dari tanggal 12 sampai tanggal hari ini sampai tanggal 15, wah masih ada XL ya. Nah hati-hati dulu gitu kan. Buang barang siapa tuh? Ada LG, BB, SQ ya. Berarti kalau kita cek dari tanggal 8, kalau misalnya tanggal 8-nya masih rame retail ya wait and see dulu ya. Nah ini XL ya. Masih top buy, buang barangnya LG, BB, SQ. Per tanggal 15 hari ini, coba kita cek. AK baru masuk ya berarti ya. AK PDBQ. Oke. Menarik, jadi wait and see dulu. Ya dipertimbangkan lagi lah kalau mau masuk, karena teman-teman sebenarnya ya kalau dihitung di sini ya udah dalam kondisi diskon lah ya 20%-an, tapi pantau dulu, siapa tahu mungkin ya kalau masih lanjutan ada koreksi di bawah 1870 ya teman-teman bisa dapat harga lebih murah gitu ya tolak ukurnya ya. Seperti itu. Oke, cakep banget buat Arto. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya buat update di perbankan ya. Perbankan gede-gedenya Big Bank saya udah mulai naik. Oke.